Ada sih di Mojokerto itu kalau sejarah memang banyak kan Majapahit ya, tetapi ada satu yang peninggalan dari zamannya Raja Airlangga. Di situ ada tempat petirtaan Jolotundong yang diyakini kalau sudah mau pilkada, mau pileg, gitu, rame Mbak Uca. Banyak Ada yang apa tuh, mandi Bu? di situ. Hai sahabat kompas.com, kembali lagi dengan saya Monica Rosa di Nusaraya. Hari ini saya berkesempatan nih ngobrol-ngobrol lagi dengan Bupati pertama dari Kabupaten Mojokerto. Sudah hadir bersama saya Ibu Ikvina Fahmawati. Benar Ibu ya? Betul Mbak Uca. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik. Ya, bahagia, selalu berusaha, semoga begitu. Ibu cantik banget, terima kasih sudah mau hadir di kompas.com. Terima kasih juga atas kesempatan dan undangannya. Bu, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol Bu terkait potensi dari Mojokerto ya Bu. Betul. Pusat Majapahit. Betul. Atau Bumi Majapahit ya Bu Ya, dikenal. jadi Mojokerto itu adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur yang merupakan dulunya pusatnya Kerajaan Majapahit, seperti itu. Baik, menarik banget nih Bu. Ya. Banyak nih yang mau saya tanya-tanya ke Ibu, tapi Boleh. pertama Ibu ini kan latar belakangnya di pendidikan dan kedokteran ya Bu. Ya, betul. Mungkin boleh Bu diceritakan ke sahabat kompas.com, kira-kira apa sih Bu yang membuat Ibu akhirnya mau terjun Bu ke politik? Jadi sebetulnya kalau boleh jujur, passion saya di kesehatan dan pendidikan, karena background saya ini adalah seorang dokter, saya dokter umum. Tapi kemudian dalam perjalanan saya ngambil S2 di psikologi, sehingga kemudian otomatis passion saya, dunia saya adalah dunia kesehatan dan dunia pendidikan. Nah, pada saat itu ya sepertinya saya mengalir sih Mbak Ocha ya, meskipun saya tidak punya cita-cita dan keinginan untuk menjadi seorang kepala daerah begitu, tapi ternyata Allah memberikan jalan saya untuk menjadi kepala daerah, mengalir begitu saja. Dan memang backgroundnya dulu saya adalah istri Bupati Mojokerto, jadi saya sudah punya kedekatan dengan masyarakat Mojokerto dan saya sudah banyak berkegiatan dengan masyarakat Mojokerto melalui program-program pemberdayaan di PKK gitu, sehingga kemudian pada saat pilkada tahun 2020 begitu ya, jadi saya ikut dan saya merasa bahwa mungkin ini jalan yang Allah berikan kepada saya, karena tahun 2020 pandemi COVID-19, 2021 masih gelombang kedua yang tentu waktu itu lebih luar biasa sih, karena variannya Delta yang kemudian lebih mematikan. Yang 2020 kita aja nggak ada kekurangan oksigen. 2021 luar biasa kan kebutuhan oksigen kita untuk para penderita COVID-19 ya. Jadi saya merasa mungkin Allah menjadikan saya bupati, seorang dokter bupati di saat pandemi COVID-19, dan satu lagi juga di saat kita menghadapi permasalahan terkait dengan stunting, sehingga betul-betul ilmu saya ini sangat berarti dan sangat membantu saya dalam mengambil kebijakan-kebijakan di saat itu. Saya harus menyelesaikan bagaimana mengendalikan COVID-19 sekaligus bagaimana upaya untuk pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Mojokerto. Seperti itu sih, sederhana. Baik, berarti amanah gitu ya Bu ya? Kalau saya sih melihatnya ini tidak lepas dari apa yang memang Allah berikan tugas kepada saya. Saya meyakini bahwa ketika kita berikan sesuatu, kenikmatan, kelebihan, itu ada konsekuensinya. Itu kan mesti ada sesuatu yang harus kita lakukan dan hanya Allah yang tahu. Siap, luar biasa. Nah, tadi Ibu udah membahas terkait stunting ya Bu. Nih, dari yang tim kita peroleh pada tahun ini, Ibu baru saja mendapat penghargaan perempuan tervokal 2022, betul Ibu? Ya begitulah ya, meskipun saya juga kaget ya. Nah, salah satu program yang kerap mendapat sorotan terkait kinerja Ibu dalam penuntasan stunting. Nah, mungkin Ibu bisa ceritain Bu, kondisi stunting di Kabupaten Mojokerto, kemudian program apa nih yang, karena kan basic Ibu juga dokter gitu ya. Iya, jadi begini Mbak Uca, saya tuh dilantik jadi Bupati Mojokerto tuh akhir Februari 2021. Baik. Kemudian saya mendapatkan angka bahwa Kabupaten Mojokerto itu berdasarkan SSGI, Survei Status Gizi Indonesia tahun 2021 di angka 27,4. Sebetulnya nggak terima sih. Kenapa tuh Bu?
itu hampir 30% kan. Kalau sudah begitu kan berarti hampir sepertiga tuh balita di Kabupaten Mojokerto stunting. Nggak terima saya, karena kan stunting itu kondisi kekurangan gizi yang sudah kronis. Stunting itu nggak terima dong, nggak terima lah istilahnya kalau orang Sebesar Jawa itu kok ya, nggak Bu? terima aku, masa sih anakku ini sepertiganya kurang gizi parah gitulah istilahnya gitu kan, kurang gizi kronis gitu, saya nggak terima. Nah apapun meskipun saya nggak terima, tetapi faktanya itu kan berdasarkan survei ya, sudah benar-benar dari istilahnya tim survei yang turun ke bawah dan kemudian mencatat ya memang seperti itu, oke lah saya terima. Tapi kemudian saya mencoba untuk dengan keilmuan yang saya miliki gitu kan, apalagi ini menjadi program nasional ya. Jadi kemarin pada saat pertemuan rapat gitu ya disampaikan oleh Menteri Kesehatan, stunting itu bahaya sekali gitu kan, karena stunting ini hubungannya dengan kecerdasan, hubungannya dengan kualitas SDM di masa yang akan datang. Itulah kenapa negara kita menjadikan stunting ini sebagai satu program nasional, harus diselesaikan oleh semuanya tanpa terkecuali. Nah makanya kemudian yang harus saya lakukan adalah benarkah gitu kan. Nah saya kepingin semua balita di Kabupaten Mojokerto itu belum diukur, karena stunting ini ukurannya adalah panjang badan. Benarkah memang anak-anak balita di Kabupaten Mojokerto sebesar itu stuntingnya? Nah ternyata saya mendapati di kenyataan bahwa ternyata nggak semua balita itu diukur. Berarti cuma diambil enggak, sampel atau gimana, Bu? Ya kalau survei memang sampel, tapi harusnya kan kita mengukur semuanya ya. Mbak Ocha tahu ya kalau di desa itu di Sunsun kan ada program posyandu kan, bahwa balita itu harusnya dibawa ke posyandu, diukur berat badannya, ditimbang ya berat badannya, diukur panjang badannya, lingkar kepalanya gitu kan. Nah ternyata harusnya tuh balita toh lahir sampai usia 5 tahun, tapi kenyataannya ternyata sebagian masyarakat kita itu mereka berhenti membawa balitanya ke posyandu itu pada saat usianya udah 2 tahun. Okay. Kenapa? Karena sudah lulus imunisasi, udah selesai, udah kewajibannya, nggak dapat imunisasi gitu. lagi kan, nanti boosternya lagi kalau dia udah sekolah gitu kan, nggak dapat lagi. Nah di sisi yang lain ternyata di Kabupaten Mojokerto itu angka partisipasi untuk pendidikan anak usia dini, playgroup, TK, RA, sederajat itu tinggi, kita di atas angka 90%. Sehingga anak-anak itu sudah masuk ke playgroup, kan 2,5 tahun sekolah tuh, udah sekolah. Sehingga udah nggak dibawa lagi tuh sama ibunya ke posyandu. Nah ini ternyata yang membuat saya pengen tahu benarkah, tapi kenyataannya ketika saya cek data di posyandu itu ya, nggak sampai 60% anak-anakku itu yang ditimbang dan diukur panjang badannya. Oke. Akhirnya waktu itu ya saya ambil kebijakan, semua harus diukur. Posyandu semuanya nggak boleh ada anak saya balita di Mojokerto yang tidak diukur. Nah kemudian sekolah saya dirikan posyandu. Jadi program PAUD HI holistik integratif dengan adanya pelayanan kesehatan termasuk posyandu di berbasis sekolah kita jalankan. Jadi anak-anak yang sudah sekolah diukur di sekolahnya oleh gurunya. Gurunya kita latih. Kita kasih timbangan standar, kita kasih alat ukur panjang badan yang standar, kita ajari bagaimana mereka mengukur dengan tepat. Dan kemudian kita siapkan aplikasi supaya mereka mereport. Saya bilang setiap bulan saya akan cek by aplikasi. Saya harus tahu berapa anakku yang diukur, berapa yang timbang berat badannya itu tidak naik sesuai dengan grafiknya, berapa yang berat badannya itu turun, berapa yang, nah ini saya bisa lihat dan kemudian disitulah kemudian nanti kita akan bisa melakukan intervensi secara tepat. Seperti itu kalau terkait dengan stunting. Nah di sisi yang lain kalau kita berbicara stunting, bahwa ada 2 skala intervensi. Ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif. Baik. Nah, spesifik itu apa? Spesifik itu intervensi yang kita lakukan langsung pada balitanya, terus jauh lagi sebelumnya pada ibu hamil. Karena kalau kita bicara populasi balita tiap hari berbeda. Karena selalu ada bayi lahir, ada yang lulus dari balita kan gitu ya, umurnya sudah 5 tahun lebih. Nah, ketika ibu hamil ini ada yang kekurangan gizi, ada yang kekurangan zat besi sehingga kurang darah dia pada saat kehamilan, maka yang terjadi dia melahirkan bayi udah stunting. Jadi lahir itu udah stunting. Ini yang sulit untuk ditangani. Untuk membuat dia itu keluar dari status stuntingnya itu sulit kalau dia lahir udah stunting. Nah, jauh lagi sebelum si ibu ini hamil, nah calon ibu nih ya, calon ibu, calon pengantin. Itu juga sudah harus diintervensi. Bagaimana para calon-calon pengantin ini kemudian dia juga tidak berada pada kondisi kurang gizi atau kurang darah. Nah ditarik lagi sebelumnya remaja putri. Nah ini yang kita lakukan.
Nah, untuk Cantin ini kita punya program caping emas ya, calon pengantin bermasa depan emas. Jadi semua puskesmas harus MOU dengan KUA di masing-masing kecamatan. Jadi di saat mereka itu apa ya istilahnya kalau orang desa itu rapal gitu loh. Jadi kan kalau mau nikah tuh berkas-berkasnya lengkapnya di KUA. Itu kalau KUA nggak akan meluluskan dan tidak akan kemudian masuk ke benar-benar nanti nikah tercatat di KUA kalau mereka belum ke puskesmas. Belum cek ya Bu? Belum cek kesehatan. Jadi dicek semuanya dan diintervensi kalau memang ibunya ini mengalami kondisi kurang gizi, kurang darah, lingkar lengannya kurang dari 23,5 itu standar kecukupan gizi begitu. Terus kemudian dicek juga terkait dengan status HIV-nya, kemudian HBs antigennya, dicek semuanya ya HB-nya. Nah, itu kita intervensi sebelum nanti ibu ini benar-benar nanti punya anak hamil gitu. Nah, jauh lagi sebelumnya remaja putri. Kita juga melakukan intervensi spesifik terhadap remaja putri supaya remaja putri ini tidak kekurangan darah. Setiap minggu sekali mereka harus minum tablet tambah darah. Nah, ini saya datang ke SMP, SMA sederajat saya datangi. Jadi setiap Jumat saya pagi itu saya senam sama anak-anak itu. Habis senam nanti kita ngobrol. Saya harus memberikan edukasi kepada anak-anak. Kenapa kamu mesti minum tablet tambah darah? Saya bilang bahwa negara kita ini menghadapi permasalahan stunting. Itu bukan permasalahan yang sederhana karena menyangkut masa depan bangsa. Nah, saya ceritakan semuanya sampai mereka paham dan bagaimana mereka kemudian mau meminum tablet tambah darah itu dengan kesadarannya setiap hari Jumat kita namanya Jumat ceria gitu. Cantik, energik, rajin, inovatif, aktif. Nah, kita selalu yel-yel bareng-bareng. Saya berikan penjelasan berapa kebutuhan zat besi mereka, di mana proses pembentukan darah di dalam tubuh kita, kemudian makanan apa yang harus mereka pilih. Ada loh minuman yang menghalangi penyerapan zat besi, ada jenis minuman yang mempercepat penyerapan zat besi. Nah, itu saya sampaikan dan saya ulang-ulang, saya tanyakan, saya berikan kuis, saya beri hadiah-hadiah, mereka senang. Harapannya saya ingin edukasi ini masuk, mereka terima dan mereka sadar bahwa mereka harus menyiapkan diri mereka sebagai calon ibu jauh-jauh hari. Sedini mungkin itu ya, spesifik. Jadi benar-benar semuanya. Jadi nanti kalau sudah kena ini, oh ini menuju ke stunting, ini kurang, ini kita langsung intervensi. Nah, saya siapkan ada 55 pustu, 27 puskesmas dengan ahli gizi. Kita jadwal yang menghadapi masalah-masalah terkait dengan gizi, langsung nanti kita hadapkan ke ahli gizi untuk mendapatkan intervensi didampingi oleh ahli gizi dan kader begitu. Selain spesifik ada yang sensitif, Mbak. Nah, karena apa tuh, Bu? Yang sensitif itu diantaranya adalah, jadi kalau spesifik itu pada kelompok yang jelas ini tadi ya. Kalau sensitif itu umum, intervensi umum. Jadi kalau kita bicara stunting, kita nggak cukup mengintervensi kelompok-kelompok yang berhubungan dengan balita, tapi juga masyarakat umum. Ini juga masuk dalam intervensi. Apa saja itu? Nah, penyebab stunting itu dua. Yang pertama adalah kekurangan gizi kronis, yang kedua adalah infeksi yang berulang. Nah, agen-agen penyebab infeksi ini salah satunya adalah banyak kan kalau anak-anak balita itu sakitnya kalau ngebatuk pilek diare ya. Kalau kita bicara penyakit diare, itu penyebab infeksinya itu semua kuman yang berasal dari feses. Maka selama daerah kita itu masih ada yang buang air besar, tidak dijamban dengan septic tank yang bagus, yang layak, maka berarti kuman-kumannya ini masih akan bertebaran di mana-mana, jadi itu bisa menjadi agen infeksi. Nah, makanya di Kabupaten Mojokerto untuk intervensi sensitifnya kita itu mengupayakan Kabupaten Mojokerto ODF, Open Defecation Free. Jadi bagaimana Mojokerto itu bebas dari orang yang buang air besar di ruang terbuka. Kita bangunkan, mereka yang nggak punya jamban, kita bangunkan jamban. Kemarin kita membangun sekitar 5.000 sekian jamban untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto yang nggak punya jamban. Seperti itu. Nah, intervensi yang lain apa? Ibu-ibu yang 4T, 4 terlalu, terutama yang terlalu tua. Usia di atas 35, jangan sampai dia tidak mengikuti program KB. Nggak boleh punya anak, karena itu nanti akan masuk dalam kehamilan risiko tinggi yang bisa terjadi stunting. Termasuk juga untuk yang ibu-ibu yang terlalu muda. Ini juga masalah loh tempat kita. Banyak terjadi. Masih banyak ya, Bu, banyak ya? terjadi kehamilan pada usia anak. Ini juga tantangan dan ini tidak berkaitan dengan budaya sebetulnya, budaya orang tua yang memaksa anaknya segera menikah, bukan.
tetapi karena pergaulan yang kemudian membuat mereka sudah dipaksakan untuk menikah karena sudah terlanjur hamil. Ini memprihatinkan buat kita semuanya begitu. Ini bareng-bareng ya kita selesaikan. Itu termasuk intervensi sensitif. Selain juga masalah air bersih karena hubungannya dengan infeksi ya, air bersih, kemudian juga pengetahuan sendiri terhadap gizi, pengetahuan terhadap stunting itu sendiri. Nah, ini termasuk juga masyarakat-masyarakat dengan ekonomi yang kurang, punya masalah ekonomi karena ini berhubungan dengan gizi ya. Itu masuk. Jadi keluarga-keluarga yang berisiko stunting dan kemudian dia secara ekonomi lemah, ini harus masuk dalam prioritas menerima bantuan dari pemerintah. Jadi global lah kalau kita bicara stunting. Alhamdulillah tahun 2022 SSGI kita mendapatkan angka 11,6, jadi turun dari 27,4 menjadi 11,4. Luar biasa, jauh sekali. Tapi memang kerja keras Mbak Ocha, kerja keras. Luar biasa komitmen dari pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk stunting ya Bu. Nah, masih terkait kesehatan Bu. Kalau nggak salah Mojokerto ini juga fokus terhadap narkoba ya Bu ya. Betul. Penanggulangan narkoba, ada peluncuran desa Lebaksono ya Bu di Kecamatan Pungging. Menjadi desa bersih narkoba bersama BNN, betul Ibu ya? Betul. Mungkin boleh diceritakan Bu, itu gimana programnya? Ya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan narkoba ya, ini kita bersyukur bahwa itu program dari BNN Mbak Ocha. Jadi tidak mudah membuat program yang berkaitan dengan non infrastruktur. Karena sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan apa sih yang masyarakat harapkan, inginkan untuk dilakukan pemerintah, masyarakat itu masih menuntut infrastruktur. Nah, terkait narkoba ini kan program-program di luar infrastruktur ya. Dan ini adalah hal yang memang harus difokuskan. Karena situasinya memang sudah sebetulnya membahayakan ya terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, ini program dari BNN. Jadi BNN provinsi itu punya program Desa Bersinar, Desa Bersih dari Narkoba. Nah, di Desa Bersinar ini komitmennya yang paling berat. Karena seluruh stakeholder yang ada di desa itu harus betul-betul support terhadap upaya untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi ini dua. Jadi tidak hanya penyalahgunaannya saja, tapi juga peredaran gelapnya. Peredaran gelap itu adalah peredaran yang memang masyarakat ini seringkali tidak disadari. Jadi otomatis bagaimana kemudian kan ada tipikal-tipikal tertentu sih sebetulnya orang-orang yang bisa untuk dipengaruhi dan memutuskan untuk menggunakan narkoba. Itu tipikal-tipikal tertentu. Tipikal-tipikal tertentu itu ya bagaimana yang memang apa ya istilahnya kebanyakan memang tipikalnya pemakai narkoba ini kan karena mereka mempunyai masalah yang mereka itu lebih memilih untuk tidak menyelesaikan masalah itu tetapi mengalihkan perhatiannya sehingga seolah-olah masalah itu nggak ada gitu, seperti itu. Nah makanya ini adalah satu hal yang harus menjadi fokus, bagaimana sih bisa membuat apa ya istilahnya mental psikis seseorang untuk bisa menghindarkan dirinya dari narkoba. Karena narkoba yang sewu ya, yang jelas bahwa ketika narkoba itu sampai pada seseorang itu bukan begitu saja sampai, tetapi memang ditawar-tawarkan. Memang diupayakan agar orang ini kan kalau bisa pakai gitu, tertarik gitu kan. Dan pasti ada tipikal tertentu. Karena memang faktanya di pasaran itu narkoba ini dipasarkan dengan sistem pemasaran yang memang tidak ala kadarnya, tapi ada sistem yang bagus gitu kan. Mereka punya target. Ya, jadi pokoknya sistem marketingnya itu bagus gitu ya. Nah makanya komitmennya ini harus kuat. Bagaimana kemudian semua stakeholder, menjadi kepala desanya, BPD-nya, tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, semuanya komitmen untuk yang sepakat semuanya itu melakukan dua hal, pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkobanya. Kalau penyalahgunaan barangkali ini kelihatannya mungkin lebih karena semua orang tua, semua keluarga pasti ingin lah ya melindungi keluarganya untuk sampai lah pakai narkoba. Tapi terkait dengan peredaran gelap, ini banyak masalah ekonomi. Semua dari ekonomi. Nah, semua kan ini masalah ekonomi karena orang mungkin nggak apa-apa aku nggak pakai, tapi aku jual. Aku mengedarkan. Kebutuhan ya Bu. Jadi bisa saja bahwa pengedar narkoba itu terus orang-orang yang benar-benar besar gitu kan. Di ujung-ujungnya ini marketingnya kan juga orang-orang biasa yang mungkin tidak terlihat
orang nggak nyangka kalau dia itu mengedarkan narkoba. Nah ini makanya butuh komitmen yang luar biasa. Nah pada saat itu ini modelnya sistemnya pemberdayaan. Jadi masyarakat itu semuanya diberikan edukasi, semuanya paham, semuanya komitmen, mereka mau untuk melindungi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya dari penyalahgunaan narkoba, maupun mereka siap untuk melakukan pemantauan. Dan ada intervensi manakala kemudian mereka menemukan ada peredaran narkoba di wilayahnya. Jadi harus sepakat dan ada sistem intervensi berbasis masyarakat nih. Mereka kalau nemu apa yang harus dilakukan, seperti apa, dan itu ada. Nah makanya Edukasi makanya kemudian ini dan itu di SK-kan ketika mereka sudah berproses semuanya dan mereka melakukannya, dan kemudian ada dukungan dari APBDes juga gitu kan. Maka kemudian saya mengeluarkan, jadi ini didampingi semua dari BNN Provinsi dan BNN Mojokerto, mendampingi berproses di Desa Bersinar ini. Nah maka kemudian setelah mereka itu melakukan semuanya itu dan semua sistem berjalan dengan baik, saya sebagai kepala daerah mengeluarkan SK Desa Lebak Sono sebagai desa bersih narkoba. Nah kemudian ini harapannya akan bisa menjadi istilahnya penginduksi lah untuk desa-desa yang lain, ya supaya mereka itu bisa mewujudkan P4GN, program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini di desanya dengan berbasis pemberdayaan komitmen dari seluruh masyarakat di desa itu sendiri. Berarti semua juga terintegrasi ya Bu ya? Betul, jadi nggak bisa satu lini semuanya. Semuanya harus. Semuanya, dan ini butuh kepedulian yang luar biasa dan butuh keberanian. Kalau kemudian lihat ya ada yang gerakannya kok mencurigakan, kan diedukasi kan sebelumnya ceritanya kayak gini, itu mereka harus mau untuk bergerak, harus mau untuk memberikan informasi, harus berani untuk menyampaikan gitu. Keterlibatan masyarakat juga perlu ya Bu. Iya. Iya, terkait infrastruktur Ibu, tidak terlepas dari pariwisata itu kan ada infrastruktur yang baik juga. Gimana Bu kondisi infrastruktur di Mojokerto dan kira-kira potensi dari pariwisata di sana apa aja tuh Bu? Tadi saya sudah sempat menyebutkan infrastrukturnya, jadi masyarakat itu kalau ditanya, ya minta apa gitu, mesti nyebutnya infrastruktur. Mesti nyebutnya jalannya minta begini, jembatan, TPT, saluran air, nah gedung, bangunan, itu masyarakat kita itu masih berpikir bahwa membangun itu adalah infrastruktur. Sehingga memang karena ini menjadi tuntutan masyarakat, di sisi yang lain kita tetaplah mengerjakan program-program yang lain kan ya. Nah maka kalau kita bicara infrastruktur di Kabupaten Mojokerto itu sebetulnya dari pemerintahan sebelumnya gitu ya. Kabupaten Mojokerto itu komitmen dalam pembangunan infrastruktur, bahwa dan pemerintahan kami pun juga karena kami ini melihatnya mengambil dari keinginan masyarakat ya, jadi visi yang kami bawa adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui 2 skenario besar. Penguatan infrastruktur di segala bidang dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Maka saya komitmen karena saya sudah menyebutkan infrastruktur dalam visi menjalankan pemerintahan saya, maka kemudian dari saya pertama kali di tahun pertama kami sudah melakukan pembangunan infrastruktur dan alhamdulillah sampai sekarang ini jalan di Kabupaten Mojokerto kalau tidak salah sekitar 1.045 kalau tidak salah ya kilometer, itu sudah 70% lebih yang sudah dalam kondisi baik. Dan kondisi baiknya itu beton. Jadi masyarakat sekarang itu kalau di Mojokerto itu kalau jalannya belum beton itu masih belum baik gitu. Dan kita masih menyisakan sekitar 20 sekian persen gitu yang kondisinya masih sedang dan kurang. Yang ini yang harus kita selesaikan. Kemudian kita jalan sudah bagus ya, jembatan kita masih di posisi 50%-an lah yang masih sudah bagus. Kita masih punya PR, masih 50% jembatan kita yang harus kita perbaiki. Karena gini, memang kita mendahulukan jalan, ketika jalannya sudah bagus lebar, ini jembatannya kan belum dilebarin. Nah ini perlu nanti yang 50%-nya itu masih harus segera untuk diselesaikan. Dan yang satu lagi yang PR kita itu adalah saluran drainase, irigasi. Air ya Bu. Air irigasi ya. Jadi kebetulan di Kabupaten Mojokerto ini kita itu masih mendapatkan peninggalan ya. Harusnya idealnya itu saluran irigasi dan drainase itu beda. Tapi kebanyakan di Kabupaten Mojokerto masih ada 1 saluran.
sehingga kemudian jadi gini, kalau saluran irigasi itu apa ya istilahnya, semakin ke ujung semakin kecil. Baik. Kalau drainase kan beda, semakin ke ujung harusnya semakin Harusnya besar. semakin lebar. Harusnya kan gitu. Tapi di Mojokerto ini banyak kan satu karena kita mewarisi pembangunan dari zaman dulu kala sudah, ya kan masih banyak itu di Mojokerto, masih ada bangunan Belanda, masih ada saluran-saluran air, bahkan pintu-pintu air Belanda, zaman Belanda itu masih ada di Kabupaten Mojokerto itu. Sifon-sifon itu masih ada zaman Belanda bikin gitu, masih ada sampai sekarang, masih berfungsi gitu, seperti itu. Nah ini PR kita untuk saluran-saluran air ini kita masih di angka 40%, jadi PR-nya masih banyak. Jadi memang infrastruktur ini harus kita kuatkan dan itu sangat berpengaruh, berkorelasi dengan perkembangan wisata di Kabupaten Mojokerto. Jadi kalau kita bicara wisata di Kabupaten Mojokerto, mungkin tidak banyak daerah yang memiliki wisata selengkap Kabupaten Mojokerto. Saya bilang lengkap apa? Karena ada wisata alam. Kami punya area pegunungan di daerah 2 kecamatan Pacet dan Trawas, sehingga view-nya itu Kabupaten Mojokerto itu daerah Trawas itu mirip Tretes yang di Pasuruan, kemudian daerah Pacet itu mirip Batu, kemudian dua daerah ini memang view-nya dingin dan wisatanya adalah wisata alam, banyak juga air terjunnya juga banyak begitu. Kemudian kita juga punya wisata religi. Jadi di Kabupaten Mojokerto ini banyak loh makam-makam apa ya istilahnya penyiar agama Islam yang kelihatannya kalau dilihat dari nama-namanya itu bukan dari orang Indonesia gitu. Ada sejarah karena pada saat itu, karena Kabupaten Mojokerto ini juga ada wisata sejarah kan, karena Kabupaten Mojokerto ini merupakan apa ya istilahnya pusat dari kerajaan Majapahit. Jadi banyak sekali candi-candi ya, cagar-cagar budaya dari zaman kerajaan Majapahit ini yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Jadi selain wisata alam, wisata religi, kita juga ada wisata sejarah. Nah hubungannya apa religi dan sejarah? Pada saat Islam masuk zaman kerajaan Majapahit, nah ini para pembawa agama Islam ini dari apa ya istilahnya, kalau dilihat mungkin dari Timur Tengah barangkali ya, karena banyak syekh-syekh gitu ya. Ada makam besar di Kabupaten Mojokerto itu di daerah Trowulan, di pusat kerajaan Majapahit itu makam Syekh Jumatil Kubro. Ini yang dulu menurunkan Wali Songo. Jadi Wali Songo ini dari beliau ini sebelumnya gitu. Nah selain itu juga banyak makam syekh-syekh yang lain. Jadi wisatanya ada wisata alam, wisata sejarah, wisata religi. Ada lagi kita ini berkembang sekarang wisata buatan. Karena di Kabupaten Mojokerto ini kita punya 299 desa. Ini desa-desa ini saling berlomba. Desa wisata ya Betul, Bu, ya? mengembangkan desa wisata. Sejalan dengan memang dorongan dari Kementerian Desa PDTT, juga dari Kementerian Parekraf yang juga ada program desa wisata, dan kemudian Kabupaten Mojokerto ini karena di desa-desa yang ada di Pacet, Trawas ini mereka mengembangkan wisata dengan sangat luar biasa. Jadi kemudian desa-desa yang lain itu ikut, apalagi mereka juga dituntut untuk membentuk dan menjalankan BUMDes-nya. Nah makanya ini menjadi semarak juga. Jadi kalau kita datang terutama Pacet, Trawas itu masing-masing desanya itu punya wisata desa dengan kekhasannya masing-masing. Jadi sangat luar biasa, sehingga tentu infrastruktur ini akan sangat mendukung, karena kalau kita bicara terkait dengan wisata, aksesibilitas ini hal yang utama. Wisata itu nggak akan laku, nggak akan rame kalau aksesnya ke situ tuh nggak nyaman gitu loh. Nah bahkan ada satu desa yang memanfaatkan lahan persawahannya itu untuk wisata. Ini sudah ada di Kabupaten Mojokerto. Jadi banyak spot-spot yang ini kemudian memang butuh untuk semakin dikembangkan, tetapi kita juga butuh untuk mengikat dengan aturan yang jelas supaya pendukung utama wisata alam kan ya ini nggak rusak karena menjamurnya wisata-wisata buatan diri, keinginan yang kuat ya, semangat yang kuat dari desa-desa untuk mengembangkan desa wisata. Nah kemudian digitalisasi juga masuk. Ya kita bicara tadi saya lupa, infrastruktur itu tidak hanya jalan, jembatan, bangunan, kemudian juga fasum-fasum, tetapi juga terkait dengan infrastruktur digital. Nah kita sedang mengupayakan bagaimana seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto itu terkoneksi secara digital. Kita juga pengadaan jaringan FO untuk menghubungkan masing-masing tempat ini secara digital.
karena memang ada tuntutan kita untuk melaksanakan dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan tentu ini menjadi pendukung dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di sisi yang lain, kita kan juga didorong ya supaya semua transaksi itu cashless, ya. Memang ini sangat membutuhkan sarana prasarana digital yang memadai. Seperti itu sih sebetulnya secara garis besar hubungan antara infrastruktur dan pariwisata. Saya jadi nggak sabar Bu mau coba ke Mojokerto wisatanya. Betul, Wisata sejarah sih saya sebenarnya pengen banget. Iya, sejarah juga ada sih di Mojokerto itu. Kalau sejarah memang banyak kan Majapahit ya, tetapi ada satu yang peninggalan dari zamannya Raja Airlangga. Di situ ada tempat petirtaan Jolotundo yang diyakini kalau sudah mau pilkada, mau pileg, rame Mbak Uca. Banyak ada yang apa mandi tuh, di situ. Waduh. Banyak yang mandi di situ, yang mau nyalon itu banyak yang mandi di situ. Terus juga Nyon Sewu ada keyakinan bahwa kalau mandi di situ itu lebih mudah. Lebih muda, jadi Iya. lebih muda. Jadi lebih mudah. Lebih cantik. Cari jodoh sih itu bisa Bu. Lah. jadi itu benar-benar, dan orang Bali dari Bali banyak datang itu terutama mendatangi Jolotundo itu. Karena dulu dalam sejarahnya kan memang kerajaan Majapahit ini ya kerajaan Hindu Buddha, tetapi juga masuk ya Islam juga masuk gitu kan. Istilahnya heterogen lah kerajaan Majapahit. Nah, pada saat Majapahit ini runtuh, ini orang-orang Hindu itu larinya kan ke Bali. Sehingga kemudian orang-orang Bali ini datang ke Majapahit itu, datang ke Mojokerto itu seolah-olah datang ke Majapahit lah gitu sebagai dulu nenek moyangnya seperti itu. Jadi ada itu yang ramai sekali itu yang patirtaan Jolotundo itu. Tapi nggak jauh itu ya Bu dari kota atau Trawas. Di Trawas. Jadi air di situ tuh kualitas airnya luar biasa, saya nggak tahu. Tapi airnya bukan air panas, air biasa ya? Bukan, tapi kualitas air yang bagus sih. Jadi pada zaman dahulu itu itu namanya karena patirtaan ya, sumber air gitu ya. Jadi kelihatannya memang sudah dengan pertimbangan yang matang. Saya nggak tahu kan orang dulu itu punya kelihatannya punya kemampuan tertentu lah ya. Jadi untuk menempatkan misalkan candi ditempatkan di sini, tempat apa segala macam itu semuanya sudah kelihatannya ada perhitungannya. Jadi itu luar biasa. Oke, saya harus ke sana. Sahabat Kompas.com juga harus ke sana nih Bu. Biar terlihat mudah. Ke Kabupaten Mojokerto, pusat kerajaan Majapahit. Siap, saya nanti akan ke sana sama tim juga. Siap. Mungkin terakhir Ibu, harapan untuk masyarakat Mojokerto khususnya, silakan. Jadi Kabupaten Mojokerto kita punya city branding, Kabupaten Mojokerto full of Majapahit greatness. Full of Majapahit. Full of Majapahit greatness. Greatness. Jadi kita memaknai greatness ini dalam dua hal. Greatness dalam arti keberkahan dan greatness dalam arti kebesaran. Greatness dalam arti keberkahan itu bahwa rasanya nggak mungkin kerajaan Majapahit itu bisa besar. Itu kerajaan Nusantara yang wilayahnya itu jauh lebih luas daripada negara kesatuan Republik Indonesia saat ini dan merupakan cikal bakal NKRI, kan seperti itu. Nah, kita berharap kita ada di pusat kerajaan Majapahit sehingga kita dengan city branding tersebut berharap bahwa keberkahan yang Allah berikan, Tuhan yang Maha Kuasa berikan untuk Majapahit itu tetap diberikan untuk Kabupaten Mojokerto. Kemudian yang kedua adalah greatness dalam arti kemegahan. Majapahit kerajaannya sangat besar. Kalau kita lihat dari peninggalan-peninggalannya, terakhir itu ditemukan situs Kumitir Mbak Ocha. Situs Kumitir itu ada di Desa Kumitir di Kecamatan Jatirejo, salah satu kecamatan kami. Di situ ditemukan bahwa kerajaan keratonnya Majapahit itu dibangun dari batu bata. Ini beda kalau kita berbicara terkait dengan peninggalan kerajaan Mataram ya. Zamannya Sailendra kalau nggak salah ya, itu Magelang. Borobudur. Nah, kalau Borobudur itu kan batu kali yang gede, terus kemudian dibentuk kan. Nah, kalau Majapahit beda. Itu satu. Kalau Majapahit gimana Bu? Majapahit itu menciptakan. Batu bata itu kan dicetak. Jadi nggak ngambil yang ada terus dibentuk, tidak. Mencetak. Sudah dicetak. Mbak Ocha di Mojokerto ada museum. Kalau Mbak Ocha datang ke museum yang di Mojokerto, Mbak Ocha akan tahu bahwa zaman Majapahit itu mereka sudah bikin pipa-pipa air. Jadi air itu sudah disalurkan. Pipanya dibuat dari tanah liat. Nah, makanya kita berharap bahwa kebesaran-kebesaran itu akan muncul kembali
di Kabupaten Mojokerto. Dan ini penting untuk semakin menguatkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia, terutama anak-anak muda. Harus tahu bahwa kita dulu itu apa ya istilahnya anak turunnya, cucunya dari orang-orang yang tinggal di masa Majapahit, yang mereka itu toleransinya sangat luar biasa, menghargai satu sama lain. Jadi menghargai perbedaan sehingga kemudian menimbulkan satu kekuatan yang besar. Satu penghargaan, oke lah berbeda tidak apa-apa, saling menghargai. Yang penting tetap bersatu. Sebagai apa ya, bahwa persatuan itu adalah suatu dharma untuk bangsa dan negara. Nah, seperti itu. Nah, makanya ini ada proyek strategis nasional. Itu kita itu mendapatkan apa ya, tugas untuk mewujudkan Istana Majapahit. Kita sudah berupaya, ini sedang proses, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi karena anggarannya sangat besar dan itu disupport dari pemerintah pusat. Kami tidak mampu kalau skalanya di tingkat kabupaten gitu ya, karena istananya besar sekali. Nah, ini kita akan mengupayakan, kami sudah berproses ya, mudah-mudahan nanti bisa masuk di AK dari Kementerian Parekraf di tahun 2024. Kita sedang mengupayakan itu supaya nanti generasi muda kita itu bisa lihat loh, gimana sih kerajaan Majapahit itu, seperti apa, dan kemudian bagaimana sih raja zaman Majapahit dengan menteri-menterinya ketika mereka itu sedang melaksanakan rapat seperti apa. Kita sampai memvisualisasikan ya kursi-kursi zaman Majapahit itu seperti apa, meja-mejanya, pakaiannya. Menarik ya Bu, ada bayangannya. Betul. Sehingga kan kalau tervisualisasi itu apa ya istilahnya, semangat itu ada gitu, keren ya, megah ya gitu kan. Dan itu saya rasa akan bisa menjadi apa, pengungkit ekonomi gitu loh. Pengungkit ekonomi, orang akan datang pengen pakai bajunya Majapahit gitu ya kan, pengen foto seperti keluarga kerajaan Majapahit, itu kan itu pengungkit ekonomi. Coba kalau orang datang ke Mojokerto hanya untuk bisa merasakan bagaimana sih kerajaan Majapahit itu, kebesaran Majapahit itu seperti apa gitu. Nah, otomatis ini akan mempengaruhi bagaimana ke depan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Karena kami harus menghidupkan Majapahit, maka kemudian bangunan-bangunan juga harus disesuaikan dengan desain-desain Majapahit yang tidak bisa lepas dari batu bata merah. Seperti itu. Berarti harapannya masyarakat juga bisa menghargai perbedaan dan semoga Mojokerto semakin maju Ibu ya. Amin. Amin. Terima kasih. Nyuwun pangestunya. Sami-sami Bu. Aduh, aku balesnya apa ini? Takut salah ngomong. Tidak salah. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di studio Kompas.com, sudah ngobrol sama sahabat Kompas.com. Matur nuwun sangat. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan, dan tentu kami berharap bahwa dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, kemudian banyak yang mendengarkan. Saya berharap banyak yang pengen tahu dan tertarik untuk bisa menyatakan sendiri seperti apa sih Mojokerto sebagai pusat kerajaan Majapahit. Oke, luar biasa. Ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Sami-sami. Oke, sahabat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita bersama Bupati Mojokerto. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, like, komen, dan subscribe. Saya Monica Rosa pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.